Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam perkuliahan akuntansi biaya pertemuan ketiga di jadwal dan jam yang sama. Terima kasih atas perhatiannya dan Ibu sudah menjelaskan lewat juga WhatsApp Group melalui Google Classroom. Materi sudah Ibu kirim. Hari ini sebelum pada perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, kita sudah mengenal tentang perusahaan industri. Nah, di sini pengertian tentang perusahaan industri adalah perusahaan atau manufacturing firm itu adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Barang jadi tersebut kemudian dijual perusahaan, ya. Nah, jadi menjadi produk jadi. Di situ sudah ada akun-akun pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya produksi tak langsung. Juga di situ ada akun-akun yang dapat diakses, yaitu persediaan bahan baku, juga biaya produksi tak langsung, biaya pabrik, persediaan produksi, produk dalam proses, juga persediaan produk jadi. Selanjutnya perhitungan di sini adalah bahwa informasi biaya produk per unit diperlukan, yaitu perusahaan manufaktur untuk penilaian persediaan, penentuan laba, dan penyediaan input untuk berbagai keputusan seperti menetapkan harga, membuat atau membeli dan menerima atau menolak pesanan khusus, ataupun di sini membuat sendiri atau menghentikan suatu lini produk. Perusahaan jasa di sini untuk meningkatkan probabilitas kelayakan untuk menawarkan layanan baru, membuat keputusan harga dan efisiensi biaya. Untuk mendapatkan informasi seperti per unit diperlukan definisi biaya produk, pengukuran biaya, dan pembebanan biaya. Contoh, kepentingan laporan eksternal atau penetapan harga, maka biaya produk didefinisikan sebagai biaya produksi yang terdiri dari komponen biaya bahan baku langsung ataupun di situ bahan baku utama, biaya tenaga kerja langsung atau disingkat dengan BTKL, dan biaya overhead pabrik atau biaya produksi tak langsung. Untuk kepentingan menentukan jumlah nilai moneter dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan overhead, diperlukan pengukuran biaya. Untuk kepentingan pengendalian biaya, maka nilai estimasi perkiraan dapat digunakan sebagai elemen agar informasi biaya dapat tepat waktu. Metode perhitungan biaya dibedakan menjadi dua, yaitu metode perhitungan biaya berdasarkan fungsi, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, perhitungan biaya berdasarkan fungsi, langkah-langkah dalam melakukan perhitungan biaya berdasarkan fungsi adalah membebankan biaya bahan baku untuk tenaga kerja langsung pada produk dengan penelusuran langsung, sedangkan overhead dibebankan dengan penelusuran penggerak atau alokasi. Penggerak unit yang biasa digunakan antara lain untuk unit yang diproduksi, jam tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, jam mesin, biaya bahan baku langsung. Yang kedua atau B, menentukan kapasitas aktivitas yang diukur dengan penggerak yang diharapkan, normal, teoritis, dan praktis. Penggunaan kapasitas praktis dan teoritis seringkali direkomendasikan untuk ataupun karena menghindari pembebanan biaya kapasitas yang tidak digunakan ke produk dan meningkatkan manajemen akan kelebihan kapasitas yang ada. Ukuran-ukuran kapasitas aktivitas terdiri dari tarif keseluruhan pabrik atau perhitungan melalui dua tahap. Yang pertama, biaya overhead
yang dianggarkan akan diakumulasi menjadi satu kesatuan untuk keseluruhan pabrik penggerak tingkat unit yang biasa digunakan adalah tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya overhead dibebankan kepada produk dengan cara mengalihkan tarif overhead dengan jumlah total jam kerja langsung atau aktual yang digunakan masing-masing produk. Tarif departemen perhitungannya melalui 2 tahap, yaitu yang pertama, biaya overhead keseluruhan pabrik dibagi dan dibebankan ke tiap departemen produksi dan membentuk kesatuan biaya overhead departemen. Penggerak berdasarkan unit departemen yang digunakan jam mesin atau jam tenaga kerja langsung. Overhead itu dibebankan ke produk dengan mengalihkan tarif departemen dengan jumlah penggerak yang digunakan dalam departemen terkait. Keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsi yang tarif keseluruhannya pabrik dan tarif departemen tidak dapat berfungsi dengan baik untuk beberapa situasi, misalnya persaingan, kepuasan pelanggan, ataupun di sini tekanan atas teknologi, juga teknologi yang canggih, sehingga dapat menyebabkan distorsi biaya atau ketidakakuratan pembebanan biaya produk dan dapat merugikan perusahaan. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing merupakan proses 2 tahap, yaitu dengan cara menelusuri biaya pada aktivitas, kemudian pada produk. Sistem ABC atau Activity Based Costing menekankan penelusuran langsung dan penelusuran penggerak, menekankan hubungan sebab akibat penggerak biaya aktivitas berdasarkan unit maupun non-unit. Terdapat 2 tahap yang digunakan dalam menerapkan ABC, yaitu yang pertama dilakukan identifikasi aktivitas dan atributnya melalui wawancara dan survei. Informasi ini memungkinkan pembuat kamus aktivitas, yaitu di situ survei, ya, wawancara dan survei. Yang kedua, penelusuran biaya dari setiap kelompok overhead ditelusur ke produk sesuai dengan tujuan perhitungan biaya produk. Aktivitas dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori umum, yaitu aktivitas tingkat unit, aktivitas yang dilakukan di setiap suatu unit produksi, contohnya pengujian produk. Yang kedua, aktivitas tingkat batch atau aktivitas yang dilakukan setiap suatu batch barang yang diproduksi. Contohnya penyetelan, penanganan bahan. Yang ketiga adalah aktivitas tingkat produk, aktivitas yang dilakukan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi perusahaan. Contohnya pemasaran produk, rekayasa produk. Yang keempat, aktivitas tingkat fasilitas, aktivitas yang menopang proses umum manufaktur suatu pabrik. Nah, di sini perhitungan contohnya yaitu penyusutan pabrik, manajemen pabrik, sistem ABC juga dapat, atau di situ ABC itu activity based costing juga dapat digunakan untuk menentukan keakuratan biaya pelanggan dan pemasok. Keakuratan biaya pelanggan memungkinkan para manajer untuk membuat keputusan penentuan harga, keputusan bauran pelanggan, dan keputusan yang berhubungan dengan pelanggan secara lebih baik. Nah, sehingga dapat memperbaiki probabilitas. Nah, ini di sini. Perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas. Di sini ada beberapa poin. Para pelanggan dapat memakai aktivitas penggerak pelanggan dalam proporsi yang berbeda. Sumber-sumber dari keberagaman pelanggan di sini, ya, meliputi beberapa hal seperti frekuensi pemesanan, frekuensi pengiriman, dukungan penjualan, dan promosi. Aktivitas penggerak pelanggan seperti input pesanan, pengambilan pesanan, pengapalan,
penjualan misalnya di sini dan evaluasi kredit klien diidentifikasi dan dimasukkan dalam daftar kamus aktivitas. Biaya sumber daya yang dapat dipakai dibebankan ke aktivitas dan biaya aktivitas dibebankan ke pelanggan. Ini perbedaan penetapan harga pokok produk tradisional dan metode ABC ini ya. Jadi di sini apa namanya metode tradisional tujuannya hanya inventory level atau tingkat persediaan, sedangkan metode ABC atau activity based costing adalah produk biaya atau biaya produksi. Lingkupnya itu tahap produksi untuk metode tradisional dan untuk metode ABC-nya tahap desain, produksi, dan pengembangan. Fokus di metode tradisional biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Sedangkan fokus di metode ABC adalah biaya overhead pabrik. Nah, periode akuntansi atau kalau di situ di ABC adalah daur hidup produk atau siklus produk. Di situ mulai dari pengenalan, pertumbuhan, pengembangan dan sampai kepada puncak sehingga dapat pada penurunan. Teknologi yang digunakan itu metode manual, sedangkan dalam ABC adalah akuntansi atau komputer telekomunikasi menggunakan. Kelebihan dan kelemahan menggunakan metode tradisional. Kelebihannya mudah diaudit karena jumlah cost drift-nya atau tidak terlalu banyak. Mudah diterapkan karena tidak banyak memakai cost drift dalam pengalokasian biaya overhead pabrik. Sedangkan kelemahannya menekankan pada tujuan penentuan harga pokok produk yang dijual. Untuk biaya overhead itu terlalu memasukkan pada distribusi dan alokasi biaya overhead di sini. Biaya yang ditimbulkan dalam metode ini oleh faktor tunggal misalnya volume produk atau jam kerja langsung. Informasi biaya yang terdistorsi mempengaruhi pengambilan keputusan. Kelebihan dan kelemahannya masih kelemahannya di metode tradisional, metode ini menggolongkan biaya langsung dan tidak langsung, biaya tetap dan variabel hanya berdasarkan faktor penyebab tunggal, misalnya volume produk. Metode ini menekankan kinerja jangka pendek. Metode ini juga tidak banyak memerlukan alat-alat dan teknik-teknik yang canggih. Metode ini kurang menekankan pentingnya daur hidup produk atau siklus produk. Kelebihan dan kelemahan menggunakan metode ABC. Kelebihannya bahwa manajemen dapat melakukan kontrol yang lebih baik terhadap overhead, sekaligus dapat mengetahui aktivitas untuk produk yang menggunakan overhead lebih banyak. Kelebihan yang kedua, metode ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Kelebihan yang ketiga, bahwa manajemen dapat melakukan analisis yang lebih akurat ataupun tidak sembarang mengenai volume. Sedangkan kelemahannya bahwa aplikasi metode ini membutuhkan tinggan dan tenaga atau waktu di situ, itu maksudnya di situ tenaga, waktu dan komitmen yang tinggi mulai dari tingkat pelaksanaan hingga manajemen. Metode ini memerlukan database yang lebih detail ya. Di sini metode ini juga ditujukan untuk produk yang variasinya tidak banyak. Terima kasih. Ini ada contoh soal nih. Contoh soal di sini adalah suatu perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan mengolah produknya melalui dua departemen, produk A dan departemen B. Di sini adalah transaksi biaya produksi perusahaan tersebut mengolah pesanan nomor B09 dalam bulan Januari 19X1. Jenis biaya yang digunakan di sini biaya bahan baku untuk departemen A itu kosong, di departemen B 150. Biaya tenaga kerja langsung 500.000, di departemen B 675.000. Biaya overhead pabrik itu di departemen A 5.000 per jam mesin.
di sini biaya overhead pabrik di Departemen B 200% biaya tenaga kerja langsung. Jam mesinnya di Departemen A 200 dan di Departemen B 400. Nah, di sini pada akhir bulan Januari tersebut pesanan B109 telah selesai dikerjakan dan diserahkan kepada pemesan dengan harga jual 5 juta. Atas dasar data di atas, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi. Pertama, terjadinya biaya produksi untuk mengelola pesanan B109 tersebut. Yang kedua, harga pokok produk jadi. Yang C adalah penjualan pesanan ataupun B109. Nah, ini jawabannya bahwa di Departemen A ini barang dalam proses biaya tenaga kerja langsungnya 500.000. Utang upah gajinya di posisi kredit 500.000. Barang dalam proses atau biaya overhead pabrik 1 juta. Tadi karena 200% dari biaya yang ini. Biaya overhead pabrik yang dibebankan 1 juta. Di Departemen B, barang dalam proses bahan baku 150.000. Persediaan bahan baku posisi kredit 150.000. Persediaan barang dalam proses atau biaya tenaga kerja langsung 675 dan upah gaji di Departemen B 675. Barang dalam proses atau biaya overhead pabrik adalah 1.350.000. Nih, biaya overhead pabrik yang dibebankan adalah 1.350.000. Nah, sekian untuk latihan. Terima kasih untuk disimak. Nanti kita kalau sudah kondisi sudah bagus bisa tatap muka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga dapat bermanfaat dan selalu semangat belajar, selalu menjaga kesehatan. Ya, salam sehat selalu. Ibu akhiri, semoga sukses selalu. Ya, nah di sini